Aliran Khawarij. Perkenalkan, nama saya Indriani Salma Rahmawati. NIM 24020-038, Prodi PMI kelas 2. Dalam sejarah panjang umat Islam, ada satu kelompok yang dikenal dengan sikap anatik dan keras, kelompok yang keluar dari barisan kaum muslimin dan mengklaim bahwa hanya merekalah pembela Islam yang sejati. Merekalah yang dikenal dengan sebutan Khawarij. Secara bahasa, Khawarij adalah bentuk jamak dari kata kharijah, yang artinya keluar. Kata ini berasal dari akar kata Arab kharaja, yang artinya meninggalkan, memisahkan diri, atau keluar dari sesuatu dan benar. Khawarij dinamakan demikian karena mereka keluar dari kepemimpinan sah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling utama, sekaligus khalifah keempat dalam Khula al-Rasyidun. Apakah Khawarij ada di masa kini? Meskipun Khawarij klasik sudah lenyap, ideologi mereka terus hidup. Setiap zaman bisa melahirkan Khawarij baru, dengan wajah yang berbeda, tapi semangat yang sama, ekstremisme, kekerasan, dan klaim sebagai satu-satunya kebenaran. Inilah sebabnya mengapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti para ulama Nahdlatul Ulama, senantiasa memperingatkan bahaya pemikiran Khawarij modern. Bukan jubah, bukan sorban, bukan slogan, yang menentukan kebenaran adalah ilmu, akhlak, dan ketaatan pada jalan tengah Islam. Khawarij mungkin berubah nama, tapi selama ada anatisme tanpa ilmu, mereka akan terus muncul. Maka waspadalah dari kerasnya agama tanpa rahmat. Kelompok Khawarij adalah salah satu sekte dalam sejarah Islam yang muncul di tengah gejolak politik dan konflik umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki beberapa nama, yang masing-masing mencerminkan ciri khas atau sejarah kemunculannya. Nama yang paling dikenal tentu saja Khawarij, yang secara hariah berarti orang-orang yang keluar. Artinya orang-orang yang keluar, merujuk pada tindakan mereka keluar dari barisan Ali setelah peristiwa Tahkim. Rasulullah SAW pernah menggambarkan mereka sebagai orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan, yakni tidak sampai pada pemahaman yang benar. Mereka juga disebut Gemuhakimah, karena menolak keputusan arbitrase antara Ali dan Muawiyah. Mereka mengangkat slogan tidak ada hukum selain hukum Allah, meskipun mereka salah dalam menafsirkan maknanya. Karena mereka pertama kali berkumpul di Hara, dekat Kuah. Nama ini menjadi identik dengan sikap keagamaan yang ekstrem. Bahkan pernah digunakan Aisyah untuk menegur seorang wanita yang terlalu keras dalam ibadah. Sebutan Jahl al-Nahrawan diberikan karena di wilayah Nahrawan inilah mereka diperangi oleh Ali dan banyak yang tewas dalam pertempuran tersebut. Terakhir, mereka juga menyebut diri mereka As-Sur, yang artinya orang-orang yang menjual diri. Nama ini mereka ambil dari ayat dalam surat At-Taubah, karena merasa telah menyerahkan jiwa dan harta demi agama. Mereka menganggap pemberontakan dan kekerasan yang mereka lakukan sebagai jihad, padahal pemahaman ini keliru dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung keadilan dan kasih sayang. Jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Pertama, mengkairkan pelaku dosa besar. Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar, seperti zina, membunuh, atau mencuri, telah keluar dari Islam dan kekal di neraka. Mereka berdalil dengan ayat, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah,
maka mereka itu kafir. Al-Midah 4:4. Namun pemahaman ini menyimpang. Banyak dalil menunjukkan pelaku dosa besar tetap muslim. Sabda Nabi bahwa tidak mengkafirkan orang yang berdosa selama ia masih mengucapkan la ilaha illallah jahr abdud. Kesimpulannya, dosa besar tidak otomatis mengeluarkan seseorang dari Islam. Kedua, menolak kewajiban mengangkat pemimpin dan membolehkan memberontak. Khawarij menolak kewajiban adanya pemimpin dan membolehkan pemberontakan terhadap penguasa yang dianggap buruk. Padahal Islam mewajibkan taat kepada pemimpin yang sah, baik ia adil maupun alim, selama tidak memerintahkan maksiat. Sebab keluar dari pemimpin menimbulkan kerusakan besar. Jika pemimpin buruk, sikap yang benar adalah menasihatinya dan bersabar. Khawarij berpendapat bahwa jabatan khalifah tidak harus dari suku Quraisy, bahkan menurut mereka lebih baik bukan dari Quraisy agar mudah diganti dan dibunuh jika menyimpang. Padahal, mayoritas ulama sepakat, berdasarkan ijma', bahwa kepemimpinan umat Islam, al-Immah memang layak dipegang oleh Quraisy selama mereka menegakkan agama. Hal ini berdasarkan dalil landasan ijma' dari beberapa ulama yaitu, sesungguhnya yang berhak menyandang perkara ini adalah keturunan Quraisy. Tidak ada yang menentang mereka kecuali Allah akan menelungkupkan wajahnya. Hal ini selama mereka, Quraisy, menjalankan agama. Bukhari. Apakah Khawarij kafir? Khawarij adalah kelompok yang muncul di masa awal Islam dan dikenal karena sikap ekstrem mereka dalam mengkafirkan sesama Muslim, terutama para pelaku dosa besar. Tapi, bagaimana pandangan ulama Ahlus Sunnah terhadap mereka? Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Khawarij secara mutlak. Mengapa? Karena meskipun mereka memiliki pemahaman yang menyimpang dan berbahaya, mereka tetap menjalankan syariat, salat, puasa, dan meyakini Al-Quran. Mereka dianggap sebagai ahlul bidah yang sesat, bukan orang kafir. Misalnya, Ali bin Abi Thalib saat memerangi Khawarij, tidak mevonis mereka kafir, tapi tetap memperlakukan mereka sebagai muslim. Namun, jika ada dari mereka yang menyebarkan kekerasan, memberontak, atau menumpahkan darah, maka perbuatannya dihukumi sebagai dosa besar, bukan berarti otomatis kafir. Khawarij adalah kelompok yang Nabi memerintahkan untuk memerangi mereka. Hukum memerangi diperangi oleh Amirul Muminin Ali bin Abi Thalib. Hukum memerangi Khawarij disepakati oleh para imam dari kalangan sahabat, akan tetapi para sahabat tidak ada yang mengkafirkan mereka. Bahkan sebenarnya Ali tidak memerangi mereka sampai menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah dan menjarah harta kaum muslimin. Perang terhadap mereka adalah untuk menconter kedaliman mereka, bukan karena mereka kafir. Mereka muncul dengan semangat agama, tapi rusak dalam pemahaman. Inilah awal munculnya Khawarij dalam sejarah Islam. Para sahabat sepakat memerangi Khawarij tapi tidak mengkafirkan mereka. Ini membuktikan bahwa menurut ulama besar, perbedaan pendapat atau tindakan dosa besar bukanlah untuk mengkafirkan seseorang. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.